Suatu ketika, di hutan hijau subur, hiduplah Tilly, seekor kura-kura kecil yang penuh rasa ingin tahu. Tilly memiliki cangkang hijau mengkilat dan mimpi besar, melihat laut. Setiap hari, dia melihat peta yang dibuatnya dari dedaunan dan ranting, membayangkan lautan biru yang luas. Suatu pagi yang cerah, Tilly memutuskan sudah waktunya memulai petualangannya. Dia melambaikan tangan kepada teman-teman hutannya, Benny si kelinci, Clara si kucing, dan Oliver si burung hantu, dan berangkat menuju Cakrawala. Saat Tilly melakukan perjalanan melewati hutan, dia memasuki area ajaib yang dipenuhi tanaman merambat yang lebat dan kusut. Tanaman merambat sepertinya membisikkan rahasia dan menghalangi jalannya, berputar dan berputar sedemikian rupa sehingga mustahil untuk melihat jalan ke depan. Tilly merasa sedikit gugup, tapi dia ingat nasihat temannya Oliver tentang menggunakan kesabaran dan kreativitas untuk memecahkan masalah. Tilly memutuskan untuk duduk sejenak dan mengamati tanaman merambat dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa tanaman merambat tidak hanya kusut secara acak. Mereka tampak membentuk pola, hampir seperti teka-teki. Alih-alih terburu-buru dan mencoba menyingkirkan tanaman merambat, Tilly meluangkan waktu untuk mengamatinya. Dengan sabar, dia dengan lembut menyentuh setiap tanaman anggur, mencari tanaman yang paling longgar. Saat dia bergerak perlahan, dia mulai melihat pola cara tanaman merambat di pelintir. Kemudian, kreativitas Tilly mencetuskan sebuah ide. Dia memikirkan keterampilannya membuat peta. Bagaimana dia menggunakan dedaunan dan ranting untuk membuat jalan melalui hutan. Terinspirasi, Tilly mulai menelusuri pola tanaman merambat dengan hati-hati dengan cakarnya, hampir seperti menggambar peta. Dia membayangkan tanaman merambat sebagai garis-garis pada sebuah halaman, dan segera, dia menemukan bahwa dengan mengikuti pola tertentu, dia dapat membimbing dirinya sendiri melewati kekusutan tersebut. Dengan sabar dan kreatif, Tilly memindahkan tanaman merambat satu demi satu, menciptakan jalan kecil yang cukup lebar untuk dilewatinya. Dia tidak memaksa untuk melewatinya. Sebaliknya, dia dengan lembut membujuk tanaman merambat itu untuk berpisah, seolah-olah mereka adalah teman lama. Akhirnya, setelah bekerja lebih hati-hati, Tilly mendapati dirinya berada di sisi lain hutan ajaib. Tanaman merambat yang berbisik kini berada di belakangnya. Selanjutnya, Tilly sampai di sungai besar. Airnya mengalir deras. Dia harus menyeberang tetapi tidak tahu caranya. Untungnya, dia bertemu dengan berang-berang ramah yang bersedia membantu. Berang-berang membuatkan rakit yang kokoh untuknya, tetapi mereka harus melewati arus yang kuat dan puing-puing yang mengambang. Tilly bekerja dengan berang-berang, menggunakan dahan untuk mengemudikan rakit dan dengan hati-hati menghindari rintangan yang menghalangi mereka. Usai menyeberangi sungai, Tilly menghadap Rocky Hills. Pendakiannya terjal dan licin. Dia terpeleset beberapa kali dan merasa putus asa. Tepat ketika dia hendak menyerah, seekor tupai yang ceria menawarinya beberapa buah beri spesial yang memberinya energi. Tilly merasa segar dan, dengan dorongan dari tupai, dia mendaki bukit, mencapai puncak di mana gemerlap ombak laut menunggu. Akhirnya Tilly sampai di pantai. Pemandangan laut ternyata lebih indah dari yang pernah dia bayangkan. Dia mengarungi air yang sejuk, merasakan ombak menggelitik jari kakinya, dan menikmati semilir angin laut. Tilly menyadari bahwa setiap tantangan yang dihadapinya membuat petualangannya semakin berkesan. Setelah seharian penuh kegembiraan, Tilly kembali ke rumah. Hatinya penuh kegembiraan dan pikirannya dipenuhi kenangan akan petualangan besarnya. Dia tahu dia akan memberitahu teman-temannya semua tentang lautan yang menakjubkan dan rintangan yang dia atasi ketika dia kembali. Maka, Tilly si penyu hidup bahagia selamanya, memimpikan petualangan baru dan berbagi kisahnya dengan semua orang di hutan.